huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathatain secara basic dia harus dibaca dengan vokal an, dengan vokal in, atau dengan vokal un, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman melihat ada huruf hijaiyah apapun dan dia berharokat baris atas dua, apakah dia dibaca dengan vokal an, in, atau un? Ternyata dia harus dibaca dengan vokal an, ya, dengan vokal an. Maka ainnya kita baca menjadi an gitu ya. Nah, sab'an, sab'an itu yang basicnya. Tapi kita lihat di sini, ketika ada fathatain berjumpa dengan huruf shin. Nah, di sini ada huruf shin nih di sini. Nah, apakah tetap kita baca sab'an shi? Sab'an shi. Apakah tetap dibaca sab'an dengan vokal an? Sab'an shi? Ternyata tidak. Kenapa? Karena ada hukum tajwid yang disebut dengan ikhfa. Ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Nah, ya kita akan tulis di sini. Jadi yang asalnya kita baca sab'an, ya, sab'an vokal an karena fathatain baris atas dua, tapi fathatainnya berjumpa dengan shin. Ya. Oke. Itu nama hukum tajwidnya adalah ikhfa hakiki. Nah, apa itu ikhfa hakiki, teman-teman sekalian? Nih ya, ikhfa hakiki, nih kita lihat dari sini saja. Ikhfa hakiki adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin an, in, un berjumpa dengan 15 huruf ikhfa. Salah satunya tadi adalah huruf shin. Nah, huruf shin itu salah satu huruf ikhfa. Nah, ada 15 huruf ikhfa. Silakan teman-teman cari saja, searching saja gitu ya. Nah, salah satunya adalah huruf shin. Nah, ketika ada nun sukun, ya, hurufnya nun mati gitu ya, atau tanwin an, in, un berjumpa dengan 15 huruf ikhfa, ya, itu adalah disebut dengan ikhfa hakiki tadi. Cara baca ikhfa hakiki seperti apa? Cara bacanya adalah dengan samar dan dengung. Oke. Nah, pertanyaannya lagi, apa yang harus dibaca samar dan dengung? Yang harus dibaca samar dan dengung adalah bunyi an. Bunyi an. Bang, kenapa bunyi an? Karena nun sukun itu kan bunyinya juga an. Bunyi nun sukun gimana? An. Bunyi fathatain, kasrotain, dhammatain bunyinya gimana? An juga ujungnya. An, in, un. Gitu ya. Nah, maka teman-teman sekalian, di sini ini perihal bunyi an. Karena bunyi an-nya bertemu dengan huruf shin, salah satu dari 15 huruf ikhfa, maka cara pembacaannya nggak dibaca jelas an lagi, tapi samar plus dengung. Faham? Jadi nggak kita baca, kalau kembali ke dalam ayat, nggak kita baca. Nah, sab'an shi. Nah, ini kan fathah tain nih, ketemu sama shin. Itu hukumnya ikhfa hakiki. Cara bacanya adalah samar dan dengung. Ya, oke. Apa yang disamarkan? Apa yang didengungkan? Nah, adalah bunyiannya. Nah, bunyi ini ya teman-teman. Nah, ini. Maaf. Masya Allah. Maaf ya. Nah, bunyi ini ya teman-teman. Nih, bunyiannya di sini. Nah, ini ya. Nah, ini kita samarkan, kita dengungkan. Sab'an. Asalnya kan sab'an shi. Jadi bunyiannya disamarkan dan dengung. Sab'an shi. Gitu ya. Faham sampai sini sedikit-sedikit. Itu dia ikhfa. Ya, menyamarkan dan mendengungkan. Oke. Dengung artinya apa? Kalau dalam kaidah dengung itu disebut dengan gunnah. Nah, maka ternyata dalam hukum ikhfa ada zat dengung. Maka hukum tajwid apapun yang dia ada dengung, baik itu pada ikhfa hakiki, idgham bi gunnah, iqlab, ikhfa syafawi, ketika dia ada dengung, maka bacaan hukum tersebut harus ditahan dengan kadar 2 harokat kadar gunnah. Ya, 2 harokat kadar gunnah. Oke, jadi kalau kita lafalkan ke yang tadi, karena ini ada dengung, maka dia harus dilafalkan ditahan. Ya, 2 harokat. 2 harokatnya kadar gunnah karena ada dengung dia. Ya, karena ikhfa tadi adalah samar plus dengung. Maka tahan ketika samar, dengungkan selama 2 harokat kadar gunnah. Contoh, sab'ashi. Jangan sampai teman-teman lafalkan
ditahan tapi 2 harokatnya 2 harokat untuk kadar hukum tajwid mad. Nah, ini jadinya kecepatan. Contoh sab'ashi itu 2 harokat tapi dia kecepatan. Kenapa? Karena teman-teman makanya 2 harokat untuk kadar hukum tajwid mad. Sab'ashi enggak kecepatan, harusnya 2 harokat kadar gunnah, lebih santai. Sab'ashi, faham? Ya, ingat salah satu kesalahan para pembaca Al-Quran adalah ketika ada hukum tajwid yang ada kadar gunnah, teman-teman lafalkan enggak 2 harokat gunnah, kecepatan, malah 2 harokat kadar mad. Bisa diikuti sedikit-sedikit ya. Oke. Jadi kita lafalkan bareng-bareng, kita ulang-ulang, teman-teman silakan perhatikan. Oke. Sab'ashi. Sab'ashi. Sekali lagi, sab'ashi. Nah, gitu ya. Jadi disamarkan dan didengungkan. Sab'ashi. Sab'ashi. Oke, jangan sampai kecepatan ya. Nah, silakan dicekrek dulu tuh. Kalau ini penting dicekrek dulu, silakan. Ya, dicekrek, difoto ya maksudnya, di screenshot ya. Sudah ya. Sip. Nah, kita bahas secara singkat dulu saja untuk ikhfanya. Nanti pendetailannya kita bahas lebih jauh. Oke, sekarang kita izin masuk ke huruf ini teman-teman. Ini huruf apa? Teman-teman, ini namanya adalah huruf shin. Nah, huruf shin. Ya, banyak orang melafalkan huruf shin itu ada yang keliru atau tidak sempurna dari pelafalan ketika menyebutkan huruf shin. Apa ketidaksempurnaannya ketika orang-orang melafalkan huruf shin, teman-teman sekalian, adalah perhatikan, jangan sampai huruf shin dilafalkan dengan, kalau bahasa saya ini ya, bibir centil. Ya. Jadi ketika teman-teman melafalkan huruf shin, jangan sampai teman-teman lafalkan bibirnya bibir centil. Maksudnya bibir centil itu seperti apa? Oke, seperti ini. Ya. Izin teman-teman sekalian. Banyak orang melafalkan huruf shin, teman-teman sekalian, ya, bibirnya bibir centil. Bibir centil itu seperti apa? Seperti ini teman-teman sekalian. Sya. Perhatikan. Sab'ashi. Nah, teman-teman tak boleh lafalkan huruf shin dengan kondisi bibir seperti tadi. Makanya saya sebut dengan bibir centil. Kenapa? Karena bibirnya centil. Sya. Ingat, shin itu nggak ada hubungannya dengan tempat keluar bibir, makhraj bibir. Terima kasih topi koboynya, Kak Dorayaki ya, Masya Allah. Jadi bukan sya. Tapi seperti apa? Oke, kita lihat ya. Cara melafalkan huruf shin, jangan sampai bibir centil. Kalau bibirnya centil, nanti disentil ya. Oke, nah maka seperti apa cara melafalkan huruf shin yang jauh lebih tepat sesuai dengan kaidah? Oke, nih perhatikan baik-baik nih ya. Huruf shin, pembahasannya. Huruf shin tak boleh dilafalkan dengan pelafalan bibir centil ya. Tapi shin dilafalkan dari mana? Kalau bukan dari bibir, dari mana? Kita lihat makhrajnya. Makhraj huruf shin, makhraj itu apa teman-teman? Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Nah, tempat keluar huruf shin, teman-teman sekalian, itu dari tengah lidah. Ya. Nih, ya, wastul lisan. Wal wastu faji musyinu ya. Seperti apa tengah lidahnya? Nih. Ya, diangkat ke langit-langit. Ya, nggak nempel dia teman-teman ya. Tuh, dia masih ada celah dia antara tengah lidah dan langit-langit, maka dia nggak nempel, tapi hanya diangkat mengarah saja. Bibirnya santai saja, nggak perlu dicentil-centilkan. Ya, nih. Jadi kalau kita contohkan lagi, teman-teman kalian perhatikan, shin itu kalau kita ibaratkan ini adalah lidah kita, ini ujung lidah, ini tengah lidah, ini pangkal lidah. Nah, shin itu diarahkan ke langit-langit tapi nggak nempel, seperti ini, kasih celah, ya. Lalu setelah itu lafalkan tanpa mencentilkan bibir teman-teman sekalian. Contoh, dialirkan menyebar udara. Kenapa shin itu tadi tengah lidahnya diarahkan ke langit-langit tapi nggak nempel? Kenapa dikasih celah? Kenapa? Karena huruf shin itu punya sifat. Huruf shin punya sifat, salah satunya yang hanya dimiliki oleh huruf shin adalah sifat tafashi. Walid tafashi shinu. Jadi menyebar udara dari mulut, dari celah apa? Dari celah antara tengah lidah dan langit-langit. Jadi bukan sofir, tapi tafashi, ya, gitu. Karena dia tidak berdesis, dia menyebar udara. Oke, saya contohkan lagi. Lihat, bibirnya santai. Teman-teman angkat tengah lidahnya ke arah langit-langit dan dikasih celah, lalu alirkan dan sebarkan udara.
Jadi bibir kita nggak perlu centil sya, tapi sya, 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 sya. Ya, enjoy ya bibirnya ya. Nyantai ya bibirnya ya, nggak centil ya. Jadi bukan sab'a shidada ataupun minasyaitoni, nash. Nah, itu masih ada pergerakan bibir, berarti teman-teman masih bertumpuk di bibir. Enggak. Shin tidak ada pergerakan bibir yang centil. Bisa difahami sampai sana? Ya, sehingga pelafalan shin kita nggak lagi centil. Ya, sya, shi, shu, ash, sya. Ya, bukan sya, shi, shu, ash. Nah, enggak seperti itu. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Ya, tuh bibir santai sebarkan udara. Tuh ya, Masya Allah, sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kembali. Jadi, itu ya, shin dilafalkan bukan dengan bibir yang centil. Cukup kita lafalkan dengan santai saja, ya, dari bagian tengah lidah ya, wastul lisan. Saya izin tulis di bawah. Oke. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Tengah lidah. Oke, sip. Seperti ini. Ya. Gitu. Nah, selama ini saya bibir centil, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah ya. Jadi gak boleh centil. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang sini sudah kita bahas. Sekarang kita lihat harokatnya. Harokatnya shin berharokat. Berharokat baris bawah. Masya Allah. Berharokat baris bawah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, ya, itu disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat kasroh, ya. Oke. Jadi kalau teman-teman menemukan ada huruf hijaiyah apapun nih, terus di bawahnya ada baris, nah itu namanya adalah harokat kasroh. Saya izin tulis ya. Namanya adalah harokat kasroh. Oke. Nah sekarang kalau ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat kasroh, maka dia harus dibaca dengan fonem atau vokal i. Oke. Maka shin di sini tentu nggak kita baca sya, karena harokatnya kasroh bukan fathah. Nggak dibaca shu, ya, bukan u, karena harokatnya bukan harokat dhammah, tapi dia berharokat kasroh baris bawah, maka dibaca shi. Nah gitu sedikit-sedikit. Ya, jadi harokat itu untuk menentukan vokal a, i, u atau an, in, un yang kita lafalkan dalam pelafalan kita. Ya, nah maka shin di sini kita lafalkan shi. Oke, sekarang kita udah tahu vokalnya kasroh, vokal i, maka dibaca shi. Sekarang kalau pengen sempurna harokat kasrohnya, gimana caranya? Nah, buat teman-teman yang udah tahu sering ikut live saya, gimana cara untuk menyempurnakan bunyi vokal i di sini? Menyempurnakan harokat kasroh bagaimana caranya? Dengan cara RRB. Wah ya. Apa tuh Bang RRB? Oke, RRB. R artinya rendahkan, R lagi artinya rahang, B artinya bawah. Rendahkan rahang bawah. Ajib. Maksudnya rendahkan rahang bawah seperti apa? Oke, gini. Banyak orang yang melafalkan huruf berharokat kasroh, teman-teman sekalian, itu bertumpunya di senyum. Sedangkan ketika huruf tebal berharokat kasroh, dia nggak boleh senyum. Huruf yang dilafalkan secara senyum itu harus huruf yang masuk ke dalam kategori yang tipis. Nah, tapi maka hakikat kasroh itu bukan pada senyuman, ya, bukan pada senyuman, tapi pada rendahkan rahang bawah. Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Contoh, di sini shinnya berharokat kasroh, ya. Maka kita lafalkan bukan dengan cara hanya sekedar memberikan senyuman pada shinnya. Shi. Iya, shin adalah huruf yang tipis, maka dia dilafalkan dengan senyuman. Tapi bukan tumpuan harokat kasrohnya, bunyi vokal i-nya itu bukan pada senyuman, tapi wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Dengan merendahkan rahang bawah kita. Shi. Nah, ya, bukan cuman ke pinggir, ke samping shi, tapi ke bawah shi. Nah, oke, diikuti shi. Sab'a shi direndahkan rahang bawah kita, bukan hanya sekedar disenyumkan. Shi, ya, bi, hi, ti, semuanya direndahkan rahang bawah kita ketika berharokat kasroh. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Sampai sini teman-teman paham? Kita lanjutkan kembali. Silahkan dicekrek dulu. Kalau ini penting, silahkan teman-teman dicekrek dulu, di screenshot dulu. Kalau ini menurut teman-teman penting,
Ya, takut misalnya lupa, silahkan. Ya, sudah. Baik, kita lanjutkan kembali. Sab'ashida. Nah, selanjutnya kita masuk ke huruf dal. Ya. Nah, di sini kita menemukan ada huruf dal. Huruf yang kita blok dengan warna hijau ini adalah huruf dal. Ya. Nah, saya pengen bertanya, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf dal itu pelafalannya, bayangannya masih seperti seperti melafalkan huruf D. Huruf D pada abjad alfabet. Jujur, silahkan di kolom komentar. Siapa di antara teman-teman yang masih beranggapan bahwasannya huruf dal itu ya udah lafalkan saja D alfabet. Nah, silahkan teman-teman jujur di kolom komentar. Saya misalnya, atau saya tidak, sekarang tidak Tad, saya tidak sama, saya masih tidak. Nah, ini kan macam-macam nih. Oke, saya izin jelaskan dulu buat teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf dal itu ya sama saja dengan huruf D. Nah, oke, gini ya, perhatikan baik-baik. Mereka tidak betul-betul serupa. Bedanya di bagian apanya, Bang? Oke, kita akan bahas ya. Apa bedanya antara huruf dal hijaiyah dengan D alfabet? Oke. Perhatikan baik-baik. Perhatikan. Nah, nih huruf dal masih banyak di antara kita yang menyerupakan dengan huruf D pada abjad alfabet. Padahal mereka tidak betul-betul serupa. Nah, bedanya apa? Oke. Apa bedanya dal dan D? Dal itu punya aturan. Huruf hijaiyah apapun punya aturan, harus dilafalkan sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tempat keluar hurufnya. Makhraj itu artinya adalah tempat keluarnya huruf. Nah, dal dilafalkan makhrajnya dari torful lisan. Nah, ya, tuh. Dari torful lisan. Apa itu torful lisan? Torful lisan adalah ujung lidah. Ya, itu ujung lidah. Ujung lidahnya diapain? Watta'u wadalu watamin huwa min ulyasanaya. Ujung lidah kita menyentuh dengan pangkal gigi seri atas. Bang, maksudnya ujung lidah nempel atau nyentuh ke pangkal gigi seri atas itu seperti apa? Oke, kita lihat ilustrasi gambarnya. Nih, ya, tuh. Bayangkan ini adalah lidah teman-teman sekalian. Ya, nah, huruf dal, lihat bertumpul, lihat huruf area yang berwarna ungu. Nah, ini ujung lidah kita disentuhkan ke bagian ini. Kita punya bagian gigi seri atas nih. Nah, gigi seri atas kita itu punya bagian pangkal. Nah, punya bagian gusinya. Nah, ujung lidah kita ditempelkan, disentuhkan ke bagian pangkal gigi seri atas kita. Dada, didi, dudu, ade, ya. Oke. Paham? Sekali lagi, dal dilafalkan, lihat dulu ilustrasinya nanti kita contohkan. Dal dilafalkan dari ujung lidah kita ya ke pangkal, ke gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas kita. Dada, didi, dudu, ade. Nah, gitu. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah teman-teman ya mayoritas di antara teman-teman melafalkan huruf D, apakah ujung lidahnya nempel ke sini? Jujur, kalau saya pribadi enggak. Sekarang teman-teman, apakah teman-teman melafalkan huruf D alfabet ujung lidahnya ke sini? Kalau saya sih enggak. Kalau saya seperti ini, kalau huruf dal, kalau huruf D, ujung lidah ke langit-langit saja. Ini dal, dada, dudu, didi. Ini D, dada, dudu, didi. Nah, ya, ternyata mereka tidak betul-betul serupa kan ya. Kalau dal ujung lidah ke pangkal gigi seri atas, kalau huruf D ujung lidah ke langit-langit atas. Oke. Nah, ya, gitu. Sekarang kita coba praktekkan. Saya coba izin ilustrasikan dengan tangan ya. Oke, perhatikan. Nih. Ini huruf dal, ini kita ibaratkan pangkal lidah langit-langit kita. Nah, ini gigi seri atas kita. Saya izin zoom sedikit. Sret. Nah, ya, gitu. Oke. Nah, ujung lidah kita itu bukan ke langit-langit atas. Bukan ke sini, tapi ke pangkal gigi seri atas. Kita ibaratkan ini gigi seri atas, ini bagian luarnya. Nah, ini bagian dalamnya, ini pangkalnya nih. Nah, ujung lidah kita ke sini. Nah, dada, di ade, bukan dada, tapi dada. Ini D,
ini dal. Ini dal da 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 da. Ini de da 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 da. Ya, faham? Faham sampai sana? Ajib, mantap, barakallahu fikum, ya, gitu. Nah, sekarang kita coba aplikasikan kepada kosakata duduk. Dal dan D itu sama nggak nih? Kalau misalnya kita bilang kosakata duduk dengan huruf D, bunyinya seperti ini. Duduk, duduk. Kalau pakai dal, duduk, duduk, duduk. Sama atau sama? Beda atau beda? Nah, ya, teman-teman sendiri yang bisa menilai, sahabat-sahabat sekalian. Makanya kalau kita praktekkan ke dalam ayat yang tadi, ya, di sini bukan D. Jangan sampai dibaca shida, tapi shida, dada. Memang hampir serupa, tapi ternyata kalau kita telaah dan telisik lebih jauh, ternyata mereka tidak betul-betul serupa. Nah, gitu ya. Kalau kita mau belajar sedikit-sedikit, kalau kita mau belajar step by step, gitu ya. Paham ya? Sedikit-sedikit kita pahami, sedikit-sedikit kita pelajari. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Silakan teman-teman, kalau ini penting difoto dulu. Silahkan, ya. Silakan difoto dulu. Oke, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan kembali. Dalnya sudah kita pelajari. Sekarang kita lihat harokat dalnya apa. Oke, pelan-pelan aja. Ya, harokat dalnya dia berharokat baris atas. Kalau teman-teman menemukan ada huruf hijaiyah apapun, di atasnya ada baris secara dasar dan basic, maka dia dibaca dengan vokal A. Oke? Tidak I, tidak U. Maka dalnya kita baca da. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ketika teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun, ketika fathah yang basicnya dia dibaca dengan vokal A, dan teman-teman temukan huruf tersebut tetap dibaca A, tidak berubah bunyinya menjadi O. Ada yang berubah menjadi O. Kalau dia tetap A, maka huruf yang dibaca dengan tetap vokal A ketika fathah, maka dia adalah huruf yang tipis. Tapi kalau dia berubah menjadi vokal O seperti so, ro, ho, po, itu huruf yang tebal. Nah, dal nggak kita baca do, tapi da. Nah, maka dal adalah huruf yang tipis. Oke, sedikit-sedikit. Nah, sekarang kalau teman-teman menemukan ada huruf tipis dan dia berharokat baris atas dengan vokal yang tetap A, maka dia adalah dibaca kalau pengen sempurna dengan cara betul tadi, dengan cara BM SS. BM artinya adalah buka mulut, SS artinya adalah sambil senyum. BM buka mulut sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan vokal A-nya dari harokat fathah, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Ya, maka ketika kita lafalkan, buka mulutnya sambil senyum, teman-teman sekalian. Nih, saya izin. Jadi tak cukup kita hanya membuka mulut saja. Contoh, izin, ya. Da. Nah, itu baru buka mulut saja. Da. Sedangkan huruf dal adalah huruf yang tipis. Maka kita buka mulutnya. Da plus senyum. Da. Bukan hanya buka mulut da, tapi da. Ya, dibaca sambil senyum. Biar kadar tipisnya ajib. Biar kadar tipisnya mantep. Pas gitu ya, nggak kurang tipis. Gitu. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Jadi buka mulut sambil senyum. Silakan kalau teman-teman ini anggap penting, difoto, dicekrek dulu silahkan. Baik, sudah? Kita lanjutkan kembali. Nah, maaf, kok jadi miring sebentar ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Saya izin hapus lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dalnya sudah kita pelajari pelafalannya dan harokatnya. Sekarang panjangnya. Ada fathahnya ketemu sama alif. Dalnya berharokat fathah ketemu sama alif. Maka dalnya kalau ada huruf hijaiyah apapun, ketika dia berharokat fathah lalu dia berjumpa dengan alif, maka dia dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya. Oke, nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Oke, mad tabi'i. Ya, mad tabi'i bukan hanya fathah berjumpa dengan alif. Ya, tapi ada 2 kondisi lain.
ada dhammah, ada kasroh. Kalau dhammah pasangannya adalah waw sukun, kalau kasroh pasangannya adalah ya sukun. Ya. Nah, jadi ada tiga kondisi. Oke, fathah alif, ya, dhammah waw sukun, kasroh ya sukun. Semuanya itu kalau teman-teman temukan dibaca dengan cara yang sama, yaitu mad tabi'i. Nah, teman-teman, fun fact-nya, hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah hukum tajwid mad tabi'i. Mad tabi'i berarti huruf-hurufnya harus dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nah, banyak orang yang masih melafalkan mad tabi'i belum konsisten tepat di 2 harokat kadarnya. Kadang-kadang paling sering itu kepanjangan. Ya, ada juga yang kependekan, kecepatan. Nah, buat teman-teman yang masih belum konsisten, saya yakin bacaan ngaji teman-teman jadi nggak teratur. Kenapa? Karena hukum mad tabi'i ini paling banyak dalam Al-Quran. Gitu. Maka perlu untuk teman-teman pastikan 2 harokatnya terjaga. Konsisten, istiqomah 2 harokatnya, kadarnya. Gimananya itu harus sama. Ya, gimana caranya agar 2 harokatnya tetap terjaga, tidak jadi kepanjangan, nggak jadi kependekan? Caranya teman-teman ayunkan, ya, diayunkan. Oke, sebentar ya, diayunkan, ya. Jadi seperti ini, perhatikan baik-baik, gitu, ya. Masya Allah. Jadi diayunkan saja. Kalau teman-teman belum konsisten, ayunkan saja, ya, dengan nada ayunkan, ya, gitu. Oke, perhatikan, ayun, ya, ayun, shidada, ayun, diayunkan saja, shidada, tuh ya, shidada, ayun. Kalau sudah terbiasa, teman-teman nggak diayunkan pun tak masalah. Contoh, shidada, tuh kan nggak diayunkan dia, tapi 2 harokatnya karena sudah terbiasa, jadi udah tahu kadarnya, nggak diayunkan pun nggak apa-apa. Tapi yang belum konsisten, ikuti, paksakan, ayun dulu aja. Shidada, faham? Jelas? Oke? Sip, kita lanjutkan kembali. Ya, itu ya, mad tabi'i dibaca dengan kadar panjang 2 harokat, nggak kurang dan nggak lebih. Tidak kurang dan tidak lebih. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, ya, kita masuk ke huruf dal, ya. Nah, ini dal udah kita bahas, ya. Perlu saya ingatkan lagi secara singkat saja ya. Dal jangan sampai betul-betul teman-teman serupakan dengan huruf D, karena mereka tidak betul-betul serupa, ya. Kenapa? Kalau huruf dal, kita ulang lagi sedikit ya. Kita hanya ulas sedikit karena barusan banget kita bahas nih ya. Nih, kalau huruf dal, kalau teman-teman masih menyerupakan dengan huruf D, teman-teman sekalian, ya. Kalau teman-teman masih melafalkan seperti huruf D, maka ini kurang sempurna, ya. Dal makhrajnya dari torful lisan. Kita ulang lagi, wa ta'u wa dalu wa tamin huwa min uliyat sanaya. Ujung lidah kita disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas kita, ya, seperti ini. Tuh. Nah, jadi ke sini nempelnya. Jangan, kalau huruf D gimana? Huruf D biasanya kita lafalkan seperti ini. Tuh, ujung lidah ke langit lah, ujung lidah ke langit-langit. Yang ini dada, yang ini dada. Jadi mereka tidak betul-betul serupa. Itu ya, saya bahas singkat ya, karena tadi sudah kita bahas, barusan banget kita bahas. Ya, oke, selanjutnya teman-teman. Oke, sip, perhatikan baik-baik ya. Nah, di sini dalnya perhatikan, dia berharokat tanwin fathah atau fathatain atau fathah tanwin. Baris atasnya ada 2. Maka basicnya huruf hijaiyah apapun, kita bahas basicnya dulu. Maka huruf hijaiyah apapun basicnya, ketika dia berharokat fathatain, maka dibaca dengan vokal an, in atau un. Maka seharusnya dia dibaca dengan vokal. Kalau fathatain baris atas 2 dibaca dengan vokal an. Ya, maka seharusnya dal di sini kita baca shidadan gitu ya. Shidadan. Nah, dengan vokal an. Karena dia fathatain. Itu kalau kita bahas secara basic. Betul? Ya, gitu. Oke. Nah, selanjutnya harokat itu apa? Harokat itu bunyi vokal, Bunda ya. Bahasa kitanya adalah di bunyi vokal a, i, u, zazizu, jajiju, a. A, i, u-nya itu adalah harokat. An, in, un itu adalah harokat.
Baik, itu secara singkat. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, sekarang apakah bagian dan ini tetap kita baca syidadan? Karena kan dia berharokat tanwin fathah. Syidadan. Apakah tetap dibaca seperti itu? Ternyata tidak. Aturan mainnya berubah. Ya, gini, aturan mainnya seperti ini. Ketika teman-teman melihat ya, ada ada harokat yang dia berharokat fathatain ya. Lalu kita berhenti pada huruf tersebut kecuali tak marbutoh ya. Nah, kecuali pada huruf tak marbutoh ini aturannya nanti beda ya. Ini tak marbutoh aturan mainnya beda ya. Jadi gini, saya ulang, ketika teman-teman berhenti, baik berhenti di akhir ayat seperti ini ataupun di pertengahan ayat ketika ada tanda wakaf atau tanda jeda atau tanda henti di tengah ayat, dan berhentinya qadarullah pada huruf apapun kecuali tak marbutoh yang dia berharokat fathatain, maka yang asalnya dibaca ya dengan vokal an, maka dia nggak dibaca dengan vokal an lagi, tapi dia dibaca menjadi kadar da-nya 2 harokat ya, bunyi a-nya jadi 2 harokat ya, jadi dibacanya da. Ya dibacanya da. Oke, yang ini kurang tepat, yang ini tepat ya. Apa nama hukumnya? Disebut dengan hukum tajwid mad iwad ya. Nama hukum tajwidnya adalah mad iwad. Oke. Maka kita lafalkan shidada. Seperti itu ya. Kadarnya sama seperti matobi'i, 2 harokatnya sama, ayun. Shidada, si ayun, shidada. Nah, gitu. Oke, diayunkan saja. Buat teman-teman yang 2 harokatnya kadarnya masih kesana kemari, ayunkan dengan nada dulu nggak apa-apa. Nanti kalau sudah terbiasa tanpa diayunkan pun tak masalah. Contoh, shidada. Atau pengen di mix, yang satu pengen diayunkan, yang satu enggak, boleh. Shidada misalnya. Atau yang kedua yang diayunkan, yang pertama enggak diayunkan. Shidada boleh ya. Asalkan itu yang paling penting, 2 harokatnya tetap terjaga. 2 harokatnya tetap terjaga, tidak terkontaminasi dengan panjang pendek yang lebih panjang ataupun lebih pendek. Bisa difahami sampai sana? Silakan difoto dulu. Silakan dicekrek dulu. Kalau ini manfaat, silakan teman-teman cekrek dulu saja. Ya. Oke. Ya. Setiap 2 harokat kena ayunkan setiap 2 harokat itu diayunkan buat teman-teman yang belum konsisten melafalkan 2 harokatnya. Kadang-kadang masih suka kepanjangan, kadang-kadang masih suka kependekan. Ketika hukum tajwid mad dan dia kadar madnya 2 harokat, ya, maka dia dibaca, kalau buat yang pemula atau yang belum terbiasa, ayunkan saja. Ayun, ayun, shidada. Terima kasih Pak Ramlan, gift-nya barakallahu fikum. Ya, teman-teman yang sudah support, terima kasih barakallahu fikum. Yuk belajar ya. Oke. Nah, sekarang kita coba baca bareng-bareng ayat 12 sudah kita tuntaskan pembahasannya sebelum kita lanjut ke ayat berikutnya ya. Oke, kalau kasrotain dia jadi sukun. Ya, nggak jadi dibaca 2 harokat. Kalau kasrotain jadi sukun. Domatain jadi sukun. Maaf. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Tuh, saya diayunkan juga tuh. Shidada. Tuh, lagi praktekkan pelan-pelan. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Tuh, shidada. Tuh, macam tuh. Faham sampai sini? Siap kita lanjutkan kembali? Siap kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ke ayat berikutnya? Ya. Oke. Sip, kita baca bareng-bareng dulu ayat 11-nya ya. Baru kita bedah lagi satu persatu. Bismillah. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Sekali lagi. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Tuh, setiap 2 harokat saya ayunkan loh teman-teman. Ha, a,
sya wa ja'alna an-nahara ma'asya. Tuh, paham? Jelas? Ajib? Lanjut? Lanjut nggak nih? Yuk kita lanjutkan lagi ya. Masih semangat? Ya, sebelumnya saya terima kasih. Selama setengah jam ini, 38 menit berjalan, saya tidak minta teman-teman untuk tap-tap layar dan share. Tapi teman-teman yang tanpa diminta, saya ingatkan untuk tap-tap layar dan share, tapi ikut tap-tap layar dan share sampai 60.000 tap-tap layar, dan di pojok kanan bawah sudah di-share berapa kali tuh? 194 kali tanpa saya minta. Semoga teman-teman mendapatkan kebaikan-kebaikan apa yang kita tuai bareng-bareng, teman-teman mendapatkan pahala jariahnya tanpa saya minta loh. Allahu Akbar ya. Sip, terima kasih ya. Oke, semoga teman-teman ikut menanam benih pahala-pahala dan investasi akhiratnya bareng-bareng di sini tanpa saya minta. Terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih tiada tara untuk teman-teman sekalian. Aljib ya. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi teman-teman. Di sini ini huruf waw, betul ya? Nah, huruf waw ini adalah salah satu huruf yang sebenarnya sangat mudah untuk kita lafalkan, sangat gampang untuk kita lafalkan, sangat mudah untuk kita praktekkan. Tapi banyak di antara kita melafalkan huruf waw ini itu saking gampangnya, saking mudahnya dia asal. Bukan hanya asal tapi acuh, abai. Fokusnya sama huruf-huruf yang dia anggap sulit. Huruf ain baru fokus, huruf dhad baru fokus dilafalkan, huruf-huruf tebal ro baru fokus dilafalkan. Ketika waw asal keluar, waw punya hak yang sama. Waw, bagaimana cara melafalkannya? Yuk kita cek ya. Bagaimana hak yang harus kita tunaikan ketika melafalkan huruf waw. Nih, perhatikan baik-baik ya. Kita cari huruf waw. Nih, lihat ya. Waw itu punya hak untuk dilafalkan sesuai dengan makhrajnya. Waw punya makhraj dan setiap huruf hijaiyah apapun tanpa terkecuali itu punya makhraj. Makhraj huruf waw keluar dari yang namanya asy-syafatain. Asy-syafatain ya, gitu. Kedua bibir dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf U. Jadi intinya apa? Maju bibirnya, ya posisi maju nih, ya. Nah, kalau bahasa kitanya apa? Monyong, manyun, ya mencucu, muncung, ya maju, apapun bahasanya maju, monyong, muncucu, ya. Oke, jadi ketika kita kembali ke dalam ayat yang tadi kita bahas, mohon izin, ya. Maaf, yang ini ya, harusnya ayat yang 13 yang ini ya. Nah, yang ini harusnya. Oke, betul. Terima kasih sudah mengingatkan. Nah, waw di sini maka pastikan dia bibirnya bibirnya harus dulu. Apa itu itu maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya, monyong mulutnya, ya, manyun mulutnya, maju mulutnya. Paham sampai sini? Jadi kalau kita lafalkan contohnya gimana Bang? Dipraktekkan dong. Oke. Nih, jadi maju bibirnya. Wa, wi, wu, maju. Wa wada'na 'anka wizrak. Bukan hanya sekedar wa wi. Enggak, tapi wa wi. Maju monyong mulutnya, ya. Lisyafatainil wawu ba'un mimu, maju dari bibir, ya. Oke. Nah, wa. Oke. Ya. Sip, ya. Nah, oke, itu kita baru bahas huruf wawunya. Sekarang kita bahas dulu harokatnya. Wawunya sudah kita tahu bagaimana pelafalannya, baru tergantung berikutnya stepnya adalah lihat harokatnya. Kalau teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas atau baris yang ada di atas huruf, maka dia harus dibaca dengan vokal a. Secara basic dulu ya. Maka waw di sini kita baca menjadi wa, tidak wi, tidak u. Oke? Faham sampai sana? Jelas ya sampai sana ya. Sekali lagi, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas atau fathah maka dibaca dengan vokal a. Dengan vokal a. Basicnya. Kalau huruf tersebut tetap dibaca a, kan ada huruf-huruf yang ketika fathah dia dibaca berubah justru menjadi bunyi vokal o. Apa aja? Contohnya huruf so, ro, kho, to, zo, do, ko, kho, ro. Misalnya, kan ketika fathah dia dibaca dengan vokal o.
Nah, jadi kalau dia dibaca dengan vokal O, maka dia termasuk ke dalam kategori yang huruf yang tebal. Tapi kalau tetap ketika fathah nggak berubah jadi O, tetap A, maka dia huruf yang tipis. Ya, oke. Maka huruf wawu ketika fathah dibaca wa atau dibaca wo. Kalau dibaca wa dia huruf yang tipis, kalau dibaca wo dia huruf yang tebal. Nah, wawu berarti huruf yang tipis karena ketika fathah dia nggak dibaca wo, woja tapi waja. Maka dia huruf yang tipis. Paham sampai sana? Kita hapus, red. Oke, begitu ya. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah tahu nih, oh ada huruf tipis yang berharokat fathah, gitu ya. Ada huruf tipis yang berharokat fathah. Maka bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Caranya untuk harokat fathahnya kita lafalkan dengan cara BM. Untuk tipisnya kita lafalkan dengan cara SS. Wah, gitu ya. Apa tuh Bang BMSS? Oke, BM artinya buka mulut. SS artinya sambil senyum. Oke, buka mulut untuk menyempurnakan bunyi vokal A dari harokat fathahnya, ya. SS sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut, dari huruf wawunya. Ya, maka ketika kita lafalkan, pelafalannya seperti ini, ya. Monyong dulu, ya. Tadi di awal step pertamanya MM dulu, baru step keduanya buka mulut sambil senyum. Nah, jadi kalau kita praktekkan, maaf. Nih, kalau kita praktekkan, monyong dulu, baru buka mulutnya sambil senyum. Wa. Jangan cuman wa, enggak, tapi sambil ditarik. Wa. Biar apa? Biar harokat fathahnya sempurna karena buka mulut. Biar kadar tipisnya sempurna sambil senyum. Wa, gitu. Jangan lupa di awal monyongin dulu karena itu makhraj huruf wawunya. Seru ya, pelan-pelan ya. Tuh, satu huruf kita bisa bahas 5 sampai 10 menit satu huruf saja. Ya, gitu. Paham sampai sini? Kita lanjutkan kembali ya. Maju mulutnya dulu, baru buka mulut sambil senyum. Oke, itulah huruf wawu. Oke, bismillah. Kita lanjutkan lagi sedikit-sedikit. Masih semangat? Kita lanjutkan lagi kalau masih semangat, insya Allah. Baik, selanjutnya kita masuk ke huruf jim. Waktu kita masih ada beberapa menit lagi ya. Masih panjang sebelum teman-teman kerja. Selanjutnya ya, huruf jim. Maaf. Nah, ini seru juga nih. Teman-teman, ini adalah huruf jim. Nama asli ketika dia tidak berharokat adalah jim. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf jim adalah dibaca, apa teman-teman yang sering ikut live saya? Dibaca jangan bocor ya. Jangan juga becek juga ya. Udah bocor, becek, nggak ada ojek salah. Bocor, becek. Nah, jangan. Udah mah bocor dan becek, jangan. Ya, apa yang bocor becek? Nafasnya. Oke. Nah, misalnya, Bang, bocor becek tuh gimana maksudnya? Ya, bocor becek itu macam gimana maksudnya? Bocor becek itu. Nah, gini ya. Jadi bocor becek nafasnya. Jim nggak boleh bocor dan becek nafasnya. Contoh, wajah. Kedengeran ada bunyi percikan nafas. Wajah. Ada yang melafalkannya gitu, wajah, ju, jaja. Nah, gitu. Ada nggak? Nah, biasanya yang melafalkan ada bocor becek nafas itu teman-teman kita yang logatnya agak medok. Kalau misalnya huruf fa itu biasanya orang-orang yang Sunda. Sama, saya seperti dari Sunda, banyak yang melafalkannya fa jadi pa. Kalau jim itu biasanya yang logatnya agak medok, ja. Nah, gitu ya. Jadi jangan kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa bocor becek nafasnya macam tuh? Kenapa dia nggak boleh bocor becek nafasnya? Kenapa nggak boleh wajah? Kenapa? Karena yuk kita bahas. Kita kenalan sama huruf jim. Nih ya, huruf jim tak boleh dilafalkan bocor becek nafasnya. Jaja, cici, cucu, enggak. Ya, kenapa? Karena huruf jim punya sifat. Nah, sifatnya apa? Sifatnya adalah jahr. Oke, jahr itu apa Bang? Jahr itu artinya tertahan nafasnya. Makanya tadi saya izin bilang nggak boleh bocor becek nafasnya seperti tadi jaja. Cara ngetesnya gimana teman-teman? Cara ngetesnya apakah teman-teman jimnya ada keluar nafas? Simpan tangan teman-teman di depan lalu lafalkan ja. Kalau ada nafas menyentuh gitu ya, jaja, berarti itu masih keluar nafas. Itu cara ngeceknya. Kalau ada keluar nafas maka terdiagnosis teman-teman ada bocor becek nafas di huruf jimnya. Ajib ya. Oke, maka gimana caranya agar tidak bocor becek nafasnya? Caranya lafalkan jim pada hak hurufnya. Apa jim makhraj hurufnya? Makhraj itu tempat keluarnya. Jim punya makhraj juga. Saya sudah bilang.
Setiap huruf hijaiyah ada makhrajnya tanpa terkecuali. Jim kalau nggak pengen bocor nafasnya, seret, lafalkan dari makhrajnya. Makhraj itu tadi apa? Tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf jim dari mana? Oke, tempat keluar huruf jim dari was tulisan tengah lidah. Ya, nih, tengah lidahnya diapain? Nih, tengah lidahnya seperti ini. Jim punya makhraj wal wastu fajimu shinu ya. Ya, jim keluar dari tengah lidah kita. Ya, kita ibaratkan seperti ini, tengah lidah. Ini ujung lidah, tengah lidah dan pangkal lidah. Nah, jim keluar dari tengah lidah yang disentuhkan. Sentuhkan, nggak pakai celah, sentuhkan. Kalau ada celah nanti jadi ada jajaja. Ada keluar nafas bocor dia. Nempel. Jaja. Tuh. Perhatikan. Jaja. Jiji. Aja. Bukan jaja. Cici aja. Nah ya. Nih. Ilustrasinya seperti ini. Tuh. Tengah lidah kita. Ya. Disentuhkan. Ya disentuhkan ke langit-langit. Tanpa celah. Ajib. Kalau dia ada celah. Barulah. Ya. Barulah dia nanti ada bocor becek nafas. Faham? Nah, seperti itu. Jadi ketika kita lafalkan ke dalam ayat, ya, pastikan jimnya jangan sampai wajah, tapi wajah. Wajah. Nah, ya, saya ingatkan, jim nggak boleh bocor becek nafas. Kenapa? Karena dia sifatnya bukan hams. Ya, hams itu keluar nafas, tapi sifat jim adalah jahr. Tertahan nafasnya. Oke? Sip. Seru ya? Bisa difahami sedikit-sedikit? Bisa dipraktekkan sedikit-sedikit dalam pelafalannya. Wajah, 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 jaja, jaja, jangan wajah. Tidak, ya. Silakan dicekrek foto dulu. Kalau ini penting silakan difoto dulu. Sudah aman? Bisa kita lanjutkan? Kita lanjutkan lagi, ya. Bismillah. Oke. Jimnya sudah kita lafalkan. Sekarang, ya, jimnya, ya, sama kita cek harokatnya. Biar per huruf kita tuh terpastikan tepat. Insya Allah atas izin Allah. Ya, jim sudah kita lafalkan. Sekarang lihat, cek harokatnya. Harokatnya baris atas. Oke, ya. Harokat baris atas disebut dengan harokat apa? Fathah, gitu ya. Fathah. Nah, maka jim dilafalkan dengan vokal a. Maka menjadi ja, tidak ji, tidak ju. Ya, jadi huruf hijaiyah apapun basicnya, dasarnya ketika berharokat baris atas, maka dibaca dengan vokal a. Oke, sekarang kalau teman-teman menemukan ya ada huruf berharokat fathah, dia nggak dibaca a sesuai basicnya, tapi dia berubah menjadi vokal o. Dia berubah menjadi vokal o. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti so, kho, po, lo, do, kho, lo, ko misalnya. Itu kan ketika fathah bukan bunyinya bukan a lagi ya, tapi jadi o ya. Maka itu adalah huruf-huruf yang kategorinya tebal. Nah, tapi kalau nggak vokal o, maka dia hurufnya tipis kategorinya. Nah, jim dibacanya wajo atau wajah. Nggak jadi o ya, bukan jo ya, tapi ja. Maka jim adalah huruf yang tipis atau tebal. Berarti. Nah, coba. Kalau dia nggak dibaca o, maka dia huruf yang tipis. Nah, oke, sip. Gak apa-apa ya saya bahas sedikit-sedikit seperti ini ya. Atau kelamaan teman-teman. Kelamaan nggak? Maaf ya, saya bahas pelan-pelan kayak gini ya, sedikit-sedikit per huruf, per harokat, sedikit-sedikit. Izin teman-teman ya. Kalau teman-teman kurang nyaman atau kurang cocok, mohon maaf dengan penyampaian saya ya. Oke. Ya, sip. Maka baik, terima kasih teman-teman. Tidak lama, Masya Allah, ajib. Oke ya, terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, terima kasih atas responnya di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya jim di sini kita udah tahu nih. Oh iya, oke. Berarti jim adalah huruf yang tipis. Ya. Nah, sekarang kalau teman-teman menemukan ada huruf yang tipis lalu dia berharokat fathah, maka pelafalan untuk sempurnanya dengan cara untuk fathahnya kita BM. Masya Allah. Untuk menyempurnakan fathahnya kita BM. Untuk menyempurnakan kadar tipisnya kita SS. Apa tuh Bang? BM artinya buka mulut. SS artinya sambil senyum. Oke. Kawal sampai centang biru. Amin ya Allah ya. Kawal sampai centang biru. Amin. Nah, sekali lagi BM untuk menyempurnakan harokat fathahnya. SS untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. BM artinya wal maftuhu bil fathi faham. Buka mulut ketika berharokat bunyi vokal A. SS artinya sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Nah, jadi bukan hanya kita fokus asal keluar ja gitu aja.
Kalau kita asal keluar melafalkan ja-nya, bisa jadi kita melafalkannya seperti ini teman-teman. Ja, wajah. Bisa kan? Ngaji kayak gitu? Salah nggak? Nggak salah, tapi nggak sempurna. Wajah. Misalnya, waja'alna naumakum subata. Salah nggak? Nggak salah. Waja'alna nahara ma'asya. Terima kasih topik kobaynya Bunda ini. Ya Ibu ini ya. Nah itu. Tapi jadi kayak kumur-kumur ya. Jadi kayak bergumam ya. Iya, karena apa? Karena nggak disempurnakan harokatnya. Makanya di sini buka mulutnya sambil senyum. Maka ketika kita lafalkan, ketika kita lafalkan, mohon izin teman-teman, bukan hanya ja, ya, ja, tapi ja, buka sambil senyum. Nggak buka aja. Kalau buka aja jadi gini, ja, bukan senyum doang jadinya gini, nggak, tapi wajah, buka mulut sambil senyum. Faham? Jelas? Dipraktekkan ya dalam pelafalannya. Oke, kita lanjutkan kembali. Wajah, gitu. Oke, jadi clear. Bunyi a-nya jelas, a-nya jelas, tipisnya dapat, gitu. Oke, sip. BMSS lebih enak, insyaallah. Sip, kita lanjut ya, teman-teman. Ini huruf ain, ya. Selanjutnya kita akan membahas huruf ain, teman-teman sekalian. Selanjutnya kita akan coba membahas huruf ain, ya. Baik, perhatikan baik-baik. Maaf teman-teman sekalian. Oke, sip. Selanjutnya kita akan membahas huruf ain. Nah, huruf ain ini dilafalkan teman-teman sekalian, ya. Masih banyak orang yang keliru melafalkannya jadi huruf hamzah. Nah, ya. Oke. Kita bahas. Perhatikan baik-baik, ya. Nih. Harusnya kita lafalkan jadi ain ya, ya. Waja'a. Ikuti waja'a. Nah, banyak orang melafalkannya waja'a. Nah, kalau kesalahannya sudah menukar huruf, jangan dianggap sepele. Kalau sudah tertukar huruf, jangan dianggap sepele, karena itu bisa menjadi kesalahan yang besar. Besar, teman-teman sekalian. Menjadi kesalahan yang besar. Kenapa? Karena dengan tertukar huruf berarti struktur kata ikut berubah. Ya, kalau struktur kata ikut berubah, teman-teman sekalian, ya, maka makna ayat jadi kacau. Contoh, asalnya kita bilang aku suka kamu. Ya, aku suka kamu. Aku suka kamu, ya. Pakai huruf U tuh. Aku suka kamu. Ya, kamu artinya adalah Anda, pakai U. Tapi kalau misalnya U-nya diganti jadi aku suka kami. Beda lagi maknanya. Ya, asalnya aku suka kamu, iya kamu gitu ya. Tapi tiba-tiba U-nya keganti jadi I. Aku suka kami, kan agak rancu maknanya. Nah, itu yang berbahaya kalau tertukar huruf. Pun sama dengan ini. Nah, kita harus tahu dulu nih, oh, sepenting itu kita belajar huruf. Sepenting itu kita belajar huruf. Ya, gitu. Oke, maka jangan hanya asal bunyi. Hanya asal keluar. Ya, maka kita lafalkan waja'a agar tidak tertukar dengan hamzah seperti apa? Biar nggak tertukar. Caranya, teman-teman sekalian, suara saya masih jelas nggak teman-teman? Cek, masih jelas nggak? Ya, maka biar tidak tertukar seperti apa? Ya, agar tidak tertukar, jelas ya, masya Allah, baik. Agar tidak tertukar, oke, sebentar ya. Aduh, sebentar, saya izin kondisikan dulu ini si headsetnya, si micnya, oke. Nah, oke, kita lanjutkan kembali. Aduh, kurang enak, oke. Maaf, oke. Nah, sekarang, sebentar ya. Oke, nah sekarang agar misalnya ainnya tidak tertukar, maaf tadi. Dan dengan hamzah bagaimana caranya? Caranya kenalan sama ain. Yuk kenalan yuk sama ain yuk. Ta'arufan yuk kita yuk. Ya, yuk kita ta'arufan. Ain kita ta'arufan sama ain maksudnya. Ya, nih. Nah, ain perhatikan ya. Kita ta'arufan dengan ain ya, bukan antara aku dan kamu tapi antara kita dengan ain ya. Ain dilafalkan agar tidak tertukar seperti hamzah, pastikan lafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Ya, di bagian tengah tenggorokan. Ya, wastul halqi itu artinya adalah tengah tenggorokan. Tsumma liwastihi fa'ainun ha'u. Nah, ya. Jadi ain itu barengan sama ha kecil, keluarnya samaan. Dari mana? Dari sini nih. Nih. Ya, bagian ini yang saya tunjuk nih. Nah, di sini. Ini namanya bagian katup epiglotis. Ajib, masya Allah. Ya. Nah, maka ditekan tengah tenggorokannya. Bunyinya seperti apa? Bunyinya seperti ini.
ai, au, a, i, au. Jelas? Saya ulang lagi. Rasakan dari bagian tengah tenggorokan. Teman-teman praktekkan di rumahnya masing-masing. A, i, u, na'budu, na'budu, i'dilu, a, i, u. Bisa difahami? Terasa ainnya? Kerasa nggak sama teman-teman? Ya, dari apa yang saya sampaikan kerasa ya ainnya ya. Nah, sekarang kenapa banyak orang melafalkan ain itu berubah jadi hamzah? Kenapa berubah jadi hamzah? Karena banyak orang melafalkannya nggak dari sini, nggak dari ketentuan, nggak dari bagian tengah tenggorokan, tapi banyak orang melafalkannya melorot, merosot terlalu ke bawah, melorot, merosot terlalu ke bawah, ke sini, dari sini. Kalau dilafalkan dari sini, maka yang muncul adalah jeng jeng huruf yang lain. Apa nih? Hamzah, a, i, u. Nah di sini baru hamzah keluarnya, ya, dari pangkal tenggorokan, aksol halki namanya, gitu loh, ya, ya. Maka beda sedikit makhraj teman-teman sekalian, huruf yang keluar bisa beda. A, gitu, ya. Yang ini a. Bisa dipahami? Jelas? Ya. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Yang ini a dari sini startnya. Yang ini a dari sini startnya. Itulah alasannya. Ya, jadi kalau teman-teman melafalkan ain masih menjadi hamzah, maka naikin lagi ke tengah tenggorokan. Rasakan jangan terlalu ke bawah, naikin lagi ke sini. Ya, gitu. Kalau orang zaman dulu bacanya nga, iya betul ya, Masya Allah. Oke, sip. Kita lanjutkan lagi. Masih semangat? Masih ada waktu sedikit lagi ya. Siapa yang teman-teman yang kerja? Masih aman? Yang kerja yang keluar kantor, keluar rumah, ya. Atau mungkin ada kegiatan jam 7. Kita sedikit lagi ya, gitu. Gak respon ya, nggak apa-apa nih, nggak respon apa. Saya nggak selamanya lihat chat teman-teman ya. Jadi kalau ada komen-komen yang tidak terjawab, jadi mohon maaf ya, gitu. Karena saya nggak selamanya lihat HP. Saya lihat tablet, lihat iPad-nya nih, gitu. Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Mau masak, Masya Allah, mau persiapan berangkat, siap bentar lagi ya. Oke, siap bentar lagi ya. Oke, waja'a. Nah, pastikan ain kita dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Kalau dia terlalu ke bawah, maka itu menjadi hamzah. Keluar dari pangkal tenggorokan, itu hamzah harusnya keluar dari bagian tengah tenggorokan. Nah, gitu ya. Oke, yang betul. Waja'a, yang kurang sempurna waja'a. Nah, seperti itu. Oke, sip. Sudah? Nah, sekarang saya boleh kasih tahu rahasia huruf ain nggak? Ya. Boleh saya kasih tahu rahasia huruf ain kepada teman-teman semua yang banyak belum orang tahu. Ya, kalau teman-teman udah ikuti live ini mungkin ada beberapa yang sudah tahu karena live ini atau sudah ikut di di kelas atau live yang lain. Nah, maka saya izin sampaikan salah satu rahasia dari huruf ain yang teman-teman harus perhatikan ya. Kalau teman-teman ingin sempurna, lebih tepat, lebih sempurna pelafalan huruf ainnya, ya, maka pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf ain, perhatikan ini yang tepatnya dulu ya, gitu. Ini yang tepatnya dulu, perhatikan. Nih, perhatikan. Oke, oh sebentar. Nah, bentar ya. Oke. Nih, huruf ain kan dia keluar dari bagian tengah tenggorokan. Nah, jalurnya dari tengah tenggorokan itu harusnya tengah tenggorokan meluncur ke ke rongga tenggorokan, dari rongga tenggorokan masuk ke rongga mulut, dari rongga mulut baru masuk keluar baru keluar mulut. Nah, gitu ya. Oke, tengah tenggorokan, rongga mulut, keluar mulut. Nah, gitu ya. Bunyinya seperti apa? Bunyinya seperti ini. A, jadi dari tengah tenggorokan. Nah, banyak orang melafalkan ain nggak full semua keluar dari mulut. Tapi ada yang suaranya itu masuk ke register rongga hidung. Jadinya sengau dia. Tuh, ini jangan sampai ke yang jalur warna hitam. Nanti suaranya seperti temennya Nobita, sobatnya Giant. Siapa? Suneo. Kayak gimana? Nah, itu adalah suara yang kurang tepat. Bunyi ainnya seperti itu. Contoh ya, waja'al Nah, itu berarti masuk ke hidung, suaranya suneo berarti itu. Jangan sampai bawa-bawa suneo ketika teman-teman melafalkan ain.
Ya. Oke. Paham ya? Pahami dulu nggak? Bisa difahami nggak? Ya. Jadi kalau ingat ain, ingat jangan sampai kayak suneo. Kalau kayak suneo, suaranya masuk ke rongga hidung, maka itu kurang sempurna. Bukan salah. Bukan salah besar, tapi kurang sempurna. Ajib ya? Bisa difahami ya? Nah, gitu ya. Oke. Sip. Jadi ingat ain, ingat suneo. Jangan sampai kayak suneo maksudnya. Ya. Oke, kita perhatikan baik-baik sekarang. Teman-teman sekalian, bagaimana cara kita membuktikan agar ain kita, saya masih belum ngeh bang, apakah ain saya masuk ke dalam rongga hidung atau tidak? Saya masih belum tahu bang, cara ngeceknya gimana? Mau tahu? Cara ngeceknya seperti ini. Panjangkan huruf ain, ya, panjangkan pelafalan huruf ain. Teman-teman misalnya pengen ngecek ain fathah, ya, maka panjangkan ain dengan vokal a. Panjangkan. Lalu ketika dipanjangkan, teman-teman buka tutup hidungnya. Kalau betul-betul ditutup buka ya, tutup buka ya. Nah, gini ya. Kalau misalnya suaranya berubah ketika memanjangkan ain, ya, suaranya berubah seperti ini. Kedengeran nggak ada bunyi uwa. Nah, itu adalah ain yang kurang sempurna. Karena apa? Karena ketika dibuka tutup hidung, suaranya berubah, berarti terpengaruh. Makanya berarti apa? Tandanya ada yang masuk ke rongga hidung suaranya. Harusnya gimana? Agak berubah. Kalau berubah, berarti masuk ke rongga hidung. Faham? Ajib? Lanjut. Ya, sedikit lagi. Gitu ya. Masya Allah. Faham? Nah, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian, ya. Tuh, oke. Waja'a. Nah, gitu ya. Nah, waja'a. Nah, yang masih berubah berarti ainnya masih kurang sempurna, tapi bukan salah, tapi kurang sempurna. Oke? Masya Allah teman-teman sekalian. Nah, buat teman-teman ada yang pengen dapat siaran ulang live kita nggak? Pengen dapetin video siaran ulang live kita nggak? Kalau pengen boleh bilang pengen. Yang belum masuk grup boleh bilang pengen. Ya, yang mau masuk grup boleh bilang belum, dan pengen masuk grup boleh bilang mau. Ya, nanti yang mau tungguin sampai akhir. Ya, bentar lagi kita selesai. Selesai. Jadi sabar. Yang mau masuk grup 1, 2, 3 kita sudah full 1000 orang, kurang lebih 900 sampai 1000 orang. Grup 4 itu sudah 500 orang, 550. Maka jangan sampai kehabisan slot lagi, tersisa tinggal 400 orang lagi yang bisa masuk grup. Ya. Itu baik, kita lanjutkan dulu. Yang mau nanti di akhir ya. Di akhir banget. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Maka pastikan ainnya jangan sampai masuk ke rongga hidung. Waja'a, tapi waja'a. Ya, boleh. Nanti yang mau masuk grup di akhir. Kita lanjutkan dulu ke pembahasan kita berikutnya. Selanjutnya di sini kita akan membahas huruf lam. Ya. Oke, siapa yang menganggap huruf lam masih sama seperti huruf L pada abjad alfabet? Ada? Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam itu bayangannya masih sama seperti huruf L pada abjad alfabet? Ada? Nah, ini kalau teman-teman melafalkannya masih sama, maka ini kurang ajib, ya, kurang sempurna. Ya, oke. Nah, bagaimana? Emang bedanya apa bang antara L alfabet dengan lam hijaiyah? Nah, bedanya apa bang? Oke, kita bahas. Ya, perhatikan baik-baik. Bedanya huruf L dan lam alfabet, kalau L yang disentuhkan itu hanya ujung lidahnya saja. Contoh al, ya, al. Enggak, tapi kalau lam al. Kalau L la. Kalau lam la. Ya, dipraktekkan dalam pelafalannya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Ya, walamu adnaha limuntahaha, betul. Ya, sebelum kita lanjutkan sedikit lagi, teman-teman, pembahasan terakhir siap? Sebelum masuk grup, teman-teman siap ya? Ya, silakan. Yang ada kegiatan lain silakan. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya boleh izin minum dulu 10 detik. Sambil nunggu saya minum, seribuan orang, bantu dulu tap-tap layar terakhir ya, dan di pojok kanan bawah ada tanda panah, di-share dulu ke grupnya masing-masing.
ya, di pojok kanan bawah, semoga jadi pahala jariah. Saatnya berburu pahala jariah bersama-sama sambil nunggu saya minum 10 detik dimulai dari sekarang. Mau masuk grup nanti di akhir. Ya, pengumumannya di akhir setelah kita selesai semua. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, nyampe nggak 10 detik? Kayaknya nggak nyampe ya. Gitu. Oke. Ya, saya pengen rekamannya Ustadz, nanti masuk grup makanya. Ya, gitu. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya. Waja'alna. Nah, ya, perhatikan. Nah, sekarang lamnya sudah kita ketahui, jangan sampai dibaca L. Waja'al tapi waja'alna. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah. Lamnya di sini dia dalam kondisi sukun. Ya, kalau sukun dia nggak berharokat fathah dhammah ataupun kasrah, maka nggak dibaca dengan vokal a i u, lalilu atau lan lin lun, enggak. Tapi karena sukun dia dibaca al aja, waja'al al aja, gitu ya. Waja'al, nah gitu ya. Waja'al, nah begitu. Oke, nah sekarang yang harus teman-teman perhatikan ketika melafalkan lam dalam kondisi sukun adalah ada dua kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam dalam kondisi sukun. Yang pertama, jangan sampai dibaca memantul, ya. Yang kedua, jangan sampai dibaca terputus suaranya. Ya, oke. Ini dua-duanya tetot, kurang sempurna. Ya teman-teman sekalian, oke. Nah sekarang saya izin contohkan. Yang pertama, yang mantul itu kayak gimana bang? Kayak begini. Waja'alna. Nah ada bunyi suara seperti bunyi e kalau di Sunda itu. Le, waja'al. Nah jangan. Ya, waja'alna. Nah nggak boleh. Waja'alna nggak boleh. Ya bang, kenapa ya saya suka mantul? Nah, kenapa teman-teman lamnya suka mantul? Karena lidah teman-teman keburu turun, sedangkan huruf berikutnya teman-teman telat melafalkannya. Jangan sampai turunkan lidah al teman-teman sebelum teman-teman melafalkan huruf berikutnya. Turunkan lidah teman-teman ketika lam, tapi juga lafalkan langsung ke huruf berikutnya. Waja'alna. Alna, jangan sampai alna. Tuh, alna. Kalau turun duluan, maka ada bunyi le di sana. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa dia ada suara tambahan berupa memantul. Ya, paham? Hafal lagi. Paham? Jadi jangan sampai waja'alna, tapi waja'alna. Nah, gitu. Paham? Oke, jangan sampai turun duluan. Lidahnya kalau mau turun L-nya, lafalkan juga langsung ke huruf berikutnya. Sip, kita lanjutkan kembali. Paham? Nah, yang kedua, jangan sampai karena teman-teman takut memantul, akhirnya ada sebagian kita itu melafalkannya dengan memutus suaranya. Karena menghindari kesalahan yang pertama ini. Nah, jangan. Oke, jangan sampai dia terputus atau diputus suaranya. Ya, jadi yang nggak boleh putus bukan hanya silaturahmi, ya, tapi nggak boleh juga putus suara ketika melafalkan lam sukun teman-teman. Ya, contoh waja'al nasi, nggak begitu. Waja'al nasi, nggak putus seperti itu. Tapi waja'alna al, jadi dia tetap mengalir suaranya sedikit. Kenapa? Kenapa lam harus gak boleh putus bang? Kenapa sampai segitunya? Karena ada aturan main dari huruf lam. Lam punya sifat. Sifatnya adalah tawasud. Tawasud artinya pertengahan. Maksudnya pertengahan macam mana bang? Nih, ya. Tawasud itu berada di tengah-tengah, pertengahan antara rokhawah wa syiddah, rokhawah dan syiddah. Oke, apa itu rokhawah? Rokhawah itu artinya adalah mengalir suara kita. Syiddah apa syiddah artinya? Syiddah artinya tertahan suara kita. Lah kalau tawasud tengah-tengah harus mengalir atau tertahan bang? Jawabannya adalah sedikit tertahan dan sedikit mengalir. Jadi nggak betul-betul tertahan. Kalau dia tadi terhenti waja'al, nah karena takut mantul nggak boleh, karena dia nggak boleh syiddah, nggak boleh tertahan suaranya.
Masih mengalir sedikit, nggak ada celah, nggak ada jeda antara lam sukun dengan huruf berikutnya. Nah, ya bisa difahami. Bisa difahami. Jadi karena dia punya sifat tawasud, ya, wa baina rikhwin wasyadidilin umar, maka dia nggak boleh putus suaranya. Ajib, jelas. Ya Allah, semoga teman-teman yang sudah bergabung dalam live ini, yang sudah support dalam live ini, yang sudah aktif dalam live ini, siapapun ya Allah, Engkau Maha melihat, malaikat mencatat, jadikanlah beliau-beliau ini para ahlul Quran dan ahlul jannahmu ya Allah, amin. Ahlul syurgamu ya Allah, amin. Ya, siapapun yang mengaminkan, saya aminkan balik, amin. Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Nah gitu ya, jadi jangan sampai dipantulkan. Oke, ya, baik. Nah, kita coba baca bareng-bareng dulu teman-teman, ya. Kita baca bareng-bareng dulu ayat 13-nya, ya. Sudah kita bahas, sekarang kita baca bareng-bareng, ya. Nanti saya contohkan pelafalannya. Siap? 1, 2, 3. Bismillah. Wa ja'alna sirajan wahaja. Sekali lagi. Wa ja'alna sirajan wahaja. Shadaqallahul azim. Baik, ya, terima kasih yang sudah belajar bareng. Sekarang ada yang mau masuk grup? Sebelum nanti masuk grup, boleh saya minta waktunya dulu 5 menit sebentar aja. Ya, boleh?